Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Sekretariat Jenderal DPR RI lakukan submit online penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) sesuai Permen PAN RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan Sekretariat Jenderal DPR RI sendiri sudah melakukan evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana penerapan reformasi birokrasi di lingkungan DPR RI berjalan. Indra berharap evaluasi tersebut dapat mempermudah implementasi Permen PAN RB nomor 26 tahun 2020. Jadi memang kita sih berharap sebenarnya ada peningkatan terus. Karena sebenarnya di lapangan perubahan itu sudah terjadi, hanya memang evidence-nya itu yang perlu diperbaiki. Nah, evidence ini yang harus kita lakukan. Jadi saya kira memang ke depannya insya Allah ini akan terus kita perbaiki. Indra Iskandar menambahkan kegiatan ini dilakukan bukan semata-mata pemenuhan Permen PAN RB, namun memang sebagai komitmen untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Sekjen DPR RI. Indra juga menegaskan untuk menjaga konsistensi, maka penilaian kinerja tiap unit akan dipantau seutuhnya oleh Inspektorat Utama Sekjen DPR RI. Dan nanti akan dipantau oleh Inspektorat Utama kita, setiap unit itu pelaksanaannya seperti apa, misalnya ada whistleblower, itu ada zona integritas, ada wilayah bebas korupsi, itu kan semua nanti akan dimonitor. Itu bagian dari komitmen yang ke depan akan terus-menerus kita perbaiki. Nadia dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI ingatkan KPK untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memantau penggunaan dana pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan realisasi dana pilkada serentak ke sejumlah daerah harus diawasi dan dipantau secara ketat oleh KPK agar terlaksananya proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Sodik pun meminta Mendagri dan Bawaslu berupaya mengawasi kepala daerah incumbent dalam proses penyaluran bantuan sosial dan insentif COVID-19 untuk mencegah motif kampanye dan kepentingan politik pilkada. Kecurigaan incumbent yang akan maju walaupun daerahnya masuk daerah merah atau kuning menambah berlipat-lipat. Sementara yang sudah 2 kali, yang sudah tidak akan maju lagi walaupun daerahnya merah tapi mereka tidak meminta lagi. Itulah saya minta Mendagri untuk melakukan pengawasan, baik pengawasan fungsional di lapangan atau kalau perlu adalah dengan adanya regulasi-regulasi untuk mencegah hal tersebut. Tentu saja bekerja sama dengan Bawaslu. Sodik mengajak semua elemen masyarakat dan media bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap sosialisasi dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak dengan mematuhi standar protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19. Dan nanti pada saat pencoblosan itu, ya buktinya apa? Buktinya masih perlu banyak saksi-saksi. Artinya apa? Artinya kredibilitas KPPS itu sering diragukan. Ajib dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss menjadi undang-undang. Pengesahan perjanjian ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ahmad Syahroni mengatakan Indonesia berkewajiban menjamin penegakan hukum dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Syahroni menambahkan perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia Swiss mengatur mengenai bantuan pelacakan, menghadirkan saksi, serta meminta dokumen rekaman dan bukti. Dampaknya sangat baik ya, bila mana ada hal terkait data informasi tentang perbankan yang selama ini memang susah kita masuk ke dalam negara Swiss. Dengan perjanjian yang sudah disahkan per hari ini, semoga Indonesia dan Swiss saling bertukar informasi, data atau teknologi yang terkait masalah perbankan lebih mudah dan bisa memberikan satu harapan. Ahmad Syahroni menambahkan regulasi ini bertujuan memberantas tindak pidana korupsi hingga membawa harta haram yang disimpan sejumlah koruptor di Swiss. Syahroni berharap perjanjian bantuan hukum ini dapat meningkatkan efektivitas kerjasama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional seperti pencucian uang dan fiskal. Dan bisa memberikan satu harapan yang besar bagi negara kita terutama
orang-orang yang memang menyimpan uang di sana, yang baik tidak terkait pidana atau terkait pidana, bersama-sama untuk mencintai Indonesia, disimpanlah balik ke Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Mario Hasiolan dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BAKN DPR RI, serap masukan terkait efektivitas subsidi di masyarakat setelah jeda berikut. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI terus menyerap masukan terkait efektivitas dan efisiensi pemberian subsidi, khususnya subsidi energi, yang diprediksi mencapai 125,3 triliun rupiah dalam postur sementara APBN 2020. Ditemui usai rapat dengan Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia atau HIPMIKindo di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, adanya ketidaktepatan penyaluran subsidi bukan hanya karena masalah teknis, tetapi karena penyimpangan di lapangan seperti penimbunan dan penyalahgunaan subsidi. Ada survei yang sifatnya memang belum valid ya, karena memang secara metodologi belum memenuhi baik jumlah maupun ada presentasi responden, itu menyatakan memang subsidi hari ini tidak tepat sasaran nampaknya. Kenapa? Utamanya yang banyak dikeluhkan, barang-barang subsidi itu sering langka di pasaran. Ketua Umum HIPMIKindo Syahnan Palipi menyampaikan, berdasarkan survei sekitar 50% pelaku UMKM sudah mengalami mati suri, sisanya hanya mampu bertahan hingga 3 bulan ke depan. Syahnan berharap pemerintah mengeluarkan impres yang mengakomodir seluruh subsidi untuk pelaku UMKM untuk memulihkan perekonomian UMKM selama pandemi COVID-19. Saya berharap khususnya untuk listrik itu didata yang punya usaha dulu. Yang punya usaha, maksudnya gini, usahanya ada tapi sekarang ini mati, suri, ada buktinya, itu yang didahulukan gitu. Boleh juga umum, nggak apa-apa yang umum. Tapi kalau mereka yang sudah punya usaha kemudian mati, kan itu jadi beban pemerintah lagi. Ayu dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati meminta pemerintah, pengusaha dan masyarakat menerapkan kedisiplinan tinggi untuk mengurangi penyebaran penularan COVID-19 seperti mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Ditemui saat rapat paripurna DPR RI di Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati menilai tingginya angka positif COVID-19 di masyarakat karena belum adanya kedisiplinan dari tiap individu khususnya di era new normal. Menurut Elva, solusi utama pencegahan penularan COVID-19 adalah meningkatkan kedisiplinan diri dalam mematuhi protokol kesehatan. Saya berharap kepada masyarakat new normal ini tetap mengacu kepada protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, social distancing, dan itu pakai masker. Nah, kalau kita sendiri tidak disiplin, ya bertambah banyaklah COVID ini. Lihat makin banyaknya sekarang, bukan bertambah sedikit. Terkait WNI yang tinggal di luar negeri, Elva mendorong pemerintah melalui kedutaan besar memastikan setiap WNI mematuhi protokol kesehatan. Mengingat telah terjadi gelombang kedua COVID-19 di beberapa negara, Elva berharap seluruh stakeholder dapat bekerja sama dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat. WNI yang di luar negeri itu, ya kita juga harus disiplin itulah, nggak bisa. Kita sekarang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Dan apabila kita selamat, otomatis keluarga kita harus selamat. WNI di sana kan mereka itu mau pulang nggak bisa. Hilman Hidayat dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk pemulihan ekonomi dan menekan angka PHK, Komisi 11 DPR RI mendorong insentif pajak bagi pelaku UMKM. Ditemui saat rapat kerja bersama pemerintah, anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharram mendorong penguatan insentif pajak untuk pelaku UMKM tidak hanya selama pandemi COVID-19. Eki juga meminta pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik korporasi maupun individu kelas menengah atas. Untuk itu, Eki mendorong pemerintah untuk lebih masif dalam mensosialisasikan fasilitas intensif pajak
kepada pelaku UMKM dan korporasi, mengingat partisipasinya masih rendah. Dalam butir Perpu yaitu penurunan tarif PPh badan. Artinya menurut saya sudah selayaknya UMKM didorong dengan diberi insentif fiskal, salah satunya adalah pembebasan perpajakan buat UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Dolfi mendukung upaya pemerintah dalam menangani krisis kesehatan melalui program pemulihan ekonomi nasional karena krisis kesehatan berdampak buruk pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dolfi berharap relaksasi kredit perbankan dan insentif perpajakan dari pemerintah menjadikan dunia usaha dapat pulih kembali dan menekan PHK. Agar pelaku usaha ini benar-benar mengambil insentif pajak ini untuk agar usahanya tetap berjalan. Nah, jangan sampai mengambil insentif pajak, tetapi usahanya malah tetap berhenti dan PHK tetap terjadi di mana-mana. Helmi dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Grup kerjasama bilateral BKSAP DPR RI dengan Parlemen Belarusia mendorong peningkatan kerjasama sektor pariwisata Indonesia dengan Belarusia. Usai menemui Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Valery Kolesnik, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, anggota BKSAP DPR RI yang menjadi Ketua GKSB dengan Parlemen Belarusia, Abdul Hakim, mengatakan Indonesia memiliki 5 kawasan wisata super prioritas yang diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan khususnya dari Belarusia. Apalagi Indonesia dan Belarusia sudah memiliki fasilitas bebas visa. Meski begitu, kunjungan wisata antar kedua negara harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama pariwisata, karena jumlah wisatawan dari Belarus walaupun sudah naik 20% daripada tahun sebelumnya, saya rasa perlu ditingkatkan lagi karena kan kita kan punya aset wisata alam yang luar biasa. Anggota BKSAP DPR RI Abdul Hakim menambahkan poin penting lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah potensi investasi dari Belarusia yang terkenal dengan produksi alat berat untuk pertambangan dan pertanian. Belarusia diharapkan tidak hanya mengekspor peralatan berat ke Indonesia, melainkan juga meningkatkan pertukaran teknologi terkait produksi alat berat. Bahan bakunya beberapa dari Indonesia, contohnya karet. Nah, saya menawarkan kira-kira bisa nggak perusahaan ini nggak usah jauh-jauh pabriknya di Belarus karena pasarnya juga di Asia, bikin aja pabrik di Indonesia. Jadi karetnya dari sini, nanti juga produksinya di sini. Kita juga bisa nanti serapan tenaga kerja gede, transfer teknologi di situ juga bisa terjalin. Dan Alda dan Alfredo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mengembangkan varietas unggul, baik melalui bioteknologi maupun edukasi pada petani muda, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada impor. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Endang Setiawati menyayangkan belum adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian varietas baru. Belum adanya pedoman bagi masyarakat tentang pengembangbiakan varietas baru menjadi kendala bagi para petani muda Indonesia. Padahal, Indonesia sudah memiliki ahli dan balai penelitian bioteknologi. Kerawanan pangan itu tidak hanya kita harus nanam, tapi harus juga diikuti dengan teknologi yang komparatif. Dan kita tidak boleh, tidak boleh anti dengan bioteknologi, dengan ilmu, nggak boleh. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menilai Indonesia sudah selayaknya bebas dari impor pangan karena Indonesia memiliki banyak potensi lokal seperti umbi-umbian berkualitas baik. Jika para ahli berkolaborasi dengan para petani muda memaksimalkan bioteknologi untuk mengembangkan varietas unggul, ketahanan pangan nasional bisa segera terwujud. Bagaimana potensi-potensi lokal itu dikembangkan, dibuat, karena teknologi sudah ada, dibuat untuk menyaingi impor terigu, gandum,
Karena terus terang aja, gandum itu tidak bisa tumbuh di Indonesia dengan baik karena harus 4 iklim. Nah, kita punya tanaman yang bagus-bagus dan sehat loh sebetulnya. Hilman dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memberikan informasi pada masyarakat secara jelas dan rinci terkait kebijakan new normal atau tatanan normal baru yang saat ini diterapkan dan dijalani masyarakat di Indonesia. Ditemui usai rapat dengan BNPB di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto mengatakan pemerintah sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Saat ini ada kesalahpahaman atau salah mengerti di masyarakat Indonesia tentang era new normal dengan menganggap keadaan sudah kembali normal sepenuhnya. Akibatnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah atau tinggi. Seolah pandemik ini sudah berakhir, COVID sudah pergi jauh dari tanah air kita. Sementara kurvanya kan masih naik terus. Maka kita sarankan tadi juga, penyampaian bahasa itu kalau perlu jangan pakai bahasa asing. Pakai bahasa lokal kita, bahasa Indonesia yang tidak interpretatif, yang bisa dimengerti oleh kalangan dari desa sampai ke kota. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto juga meminta seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan pemerintah untuk menekan atau memperkecil penyebaran virus corona. Mengingat virus corona sangat berbahaya sehingga harus diwaspadai semua kalangan masyarakat. Pandemik belum berakhir. Corona masih berbahaya. Jadi masyarakat tetap mematuhi protokol corona, ya jangan menganggap ini berakhir karena corona masih ada di mana-mana dan jangan dianggap enteng. Corona ini karena sangat berbahaya. Ila dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Banyaknya sanksi dan korban dari kasus-kasus hukum nyatanya tidak membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi lembaga yang dipercaya sepenuhnya oleh publik. LPSK justru diabaikan akibat kurangnya anggaran bagi lembaga ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan seharusnya LPSK mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk melindungi saksi dan korban dari kasus pidana, hak asasi manusia maupun terorisme. Ia menyayangkan terbatasnya anggaran LPSK yang akan habis kurang lebih di bulan Juli dan justru menjadikan kegiatan yang menjadi poin penting di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai kegiatan dengan anggaran cadangan. Korban terorisme sebelum undang-undang ini disahkan juga menjadi tanggung jawab yang harus dieksekusi pembayarannya oleh LPSK. Dalam anggaran yang mereka ajukan, dana yang harus mereka bayarkan kepada korban itu yang sebesar 44 miliar itu ternyata nggak masuk dalam output program prioritas. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menilai lembaga seperti LPSK juga harus memperhatikan tata kelola anggaran, mengingat masih adanya temuan-temuan dari BPK meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Kita soroti adalah soal tata kelola anggaran. Karena apa? Karena ada temuan-temuan juga dari BPK ya, meskipun dari sisi jumlah atau angka temuan itu tidak besar, tetapi kan tentu kepatuhan terhadap tata kelola anggaran ini tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Alda dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusri Ayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.